Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2015, kita dikumpulkan dalam satu majelis. Insya Allah hari ini akan kita mulai pembukaan Gathering Nasional Revolusi Agrobisnis Indonesia. Jadi diharapkan kegiatan kita hari ini akan membantu masyarakat, khususnya organik, petani organik, untuk menuju persaingan bebas. Saya akan bacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, sambutan dari Ketua Penyelenggara kegiatan, yaitu Profesor Dr. Ali Jumansar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Masyarakat Pertanian Organik Indonesia, Bapak Dr. Andes Joko Siti Pramono MM. Yang kami hormati Bapak Dewan Penasihat dari Asosiasi Petani dan Pedagang Sayur Indonesia, Asosiasi Petani dan Pedagang Sayur Organik Indonesia APSOSI, Bapak Dr. Sabto Supomo. Yang kami hormati Ketua HIPKA, Himpunan Pengusaha Kahmi, Bapak Subandrio, juga Bapak Dr. Farid Bahar yang telah hadir di sini. Beliau adalah tim khusus dari Kementerian Pertanian untuk swasembada pangan, Ketua. Kemudian Ibu Dr. Retno Ningsih, Profesor Retno Ningsih dari Semarang, Bapak-bapak peserta yang kami muliakan. Pada kesempatan ini mau saya melaporkan bahwa acara kegiatan gathering ini diselenggarakan atas prakarsa bersama dari APSOSI, kemudian Maporina, HIPKA, serta MAI. MAI itu yang tadi diwakili, mungkin ada yang mewakili Ibu Satu, Ketua MAI Banten, Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, dalam rangka untuk menggalakkan pertanian lebih maju melalui cara yang revolusioner. Acara ini mengambil tema Revolusi Agribisnis Indonesia, dan tujuannya adalah untuk membangkitkan ruh kebersamaan dari kita bersama-sama dalam rangka untuk menciptakan gerakan membuat kemajuan-kemajuan di dalam pertanian yang lebih revolusioner, di mana potensi pertanian kita mestinya akan bisa menjadi penggerak dari kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, pendorong dari pembangunan yang lebih adil dan kerakyatan, serta bisa menjadi manfaat bagi umat manusia di dunia ini. Kegiatan ini memang pertama kali kita selenggarakan bersama-sama, dan kebetulan adalah bersamaan dengan hari libur yang cukup panjang. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadikan kita semua rileks, tapi dia mendapatkan manfaat, jaringan, dan ilmu serta praktek yang nanti kita akan bisa manfaatkan untuk membangun agribisnis di Indonesia. Bapak-bapak peserta yang kami hormati, kami laporkan bahwa acara ini sebetulnya cukup diminati oleh peserta. Namun karena keterbatasan dari tempat yang ada di sini, di mana pada hari libur ini cukup padat, maka kami cukup mengambil hanya sekitar 50 peserta lebih. Dan peserta yang hadir di dalam pertemuan ini, diantaranya adalah dari luar pulau Jawa, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, bahkan ada dari mancanegara, yang diantaranya adalah dari Dubai, kemudian juga ada dari Jepang dan
masih dalam konfirmasi Jepang dan Afrika. Kami harapkan dalam acara ini, kegiatan gathering ini kami adakan untuk mengajak kebersamaan sambil memperkenalkan wilayah wisata di wilayah Anyer, dan juga agar menjadikan acara ini adalah menjadi semangat kita bersama untuk menjadi membangun bisnis bersama-sama. Di antaranya 3 organi dan 4 organi besar ini akan bisa menjadi penggerak dari pertanian Indonesia, baik pertanian yang lebih maju, yang modern dan organik. Diharapkan dari acara ini kami juga akan bisa berbagi dengan teknologi mikroba Google yang kami temukan, di mana teknologi ini sudah benar-benar terbukti dan hasilnya juga sudah banyak dibuktikan di berbagai daerah, bahkan di mancanegara, dalam rangka meningkatkan produktivitas yang berlipat ganda, menyuburkan dan menghidupkan kembali tanah, serta memberikan peluang-peluang bisnis yang lain, seperti yang telah kami lakukan baik bisnis di bidang eco farming, eco park, maupun di dalam organik sayuran dan buah-buahan. Mudah-mudahan ini akan bisa kita tularkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang didukung oleh organisasi-organisasi ini, yang salah satunya adalah hadir juga didukung juga oleh Perhutani. Peserta latar belakangnya mulai dari akademisi, ada profesor juga, ada mahasiswa, ada juga dari pengusaha, ada dari jurnalis, dari manajer dari media yang cukup ternama, kemudian petani, bahkan juga ada dari konsultan. Jadi background yang bermacam-macam ini apabila kita bisa rangkum dan kita bisa sinergikan, insya Allah akan menjadikan gerakan yang cukup bagus. Bahkan dari pengusaha-pengusaha yang berminat di bidang pertanian, ke depan ini menjadi prospek yang lebih baik. Atas partisipasi dari para peserta, saya ucapkan banyak terima kasih, di mana dukungan dari pemerintah daerah juga dan juga dari satu lagi yang belum saya sebut adalah dari Kementerian Pertanian, Direktorat KB yang sudah hadir juga, ada beberapa, serta dari Pemda provinsi. Saya berharap acara yang kita selenggarakan ini meskipun sederhana, tapi penuh keakraban dan penuh bermakna, sehingga nanti ke depan acara ini akan menjadikan rangkaian silaturahim, menjadikan jaringan bisnis, dan menjadikan kita bersama-sama untuk membangun agribisnis Indonesia menuju pasar dunia yang lebih terbuka dan berdaya saing. Panitia dengan segenap jajarannya tentu tidak lupa menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya, karena dalam rangka memfikirkan hotel yang terakhir ini kiranya dari pihak hotel ada banyak perubahan, sehingga nanti akan kita kembalikan menjadi lebih nyaman setelah dalam acara ini. Karena mohon maaf, hotel sangat full sehingga banyak juga yang datang baru itu terpaksa nanti kita tempatkan di tempat hotel yang sebelah, walaupun masih satu grup di sini. Itu. Oleh karena itu, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kiranya mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik, dan kami berharap sambutan-sambutan dari para tokoh dan para ketua umum, khususnya nanti acara ini akan dibuka oleh Bapak Ketua Umum Masyarakat Pertanian Organik Indonesia, Bapak Dr. Adi Joko Sidik Pramono MM. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Dewan Pembina Absosi kepada Bapak Sabto Supono. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Mapurina, Pak Joko Pramono, Ketua Pelaksana Lokakarya, Pak Ali Sum, Pak Bandrio, Ketua IPKA, Pak Dr. Farid, dan Bu Profesor Ningsih, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul pada sore ini dalam rangka Lokakarya
dalam tema revolusi akhiri bisnis. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, perlu kami sampaikan bahwa masalah bangsa kita ke depan dan saat ini ada dua hal. Yang pertama adalah masalah pangan, yang kedua masalah energi. Dua-duanya adalah kita ada semua dan kaya itu. Tetapi yang terjadi kita justru impor semua itu. Inilah tantangan kita ke depan, bahwa yang harus, apalagi nanti dari sisi pangan yang harus kita hadapi itu, kalau Bapak Ibu mungkin sampai saat ini, pemerintah pun saya yakin juga tidak semudah itu ketika dia akan mencanangkan kedaulatan pangan. Bapak Ibu di lapangan, orang yang bergelut di lapangan, saya tahu pasti akan tahu apa yang ada terjadi di sana. Jadi ini nanti yang mudah-mudahan pertemuan ini kita bisa menjalin, mempererat jejaring yang ada di sini. Kuncinya adalah kita harus mewujudkan kekuatan masyarakat sipil. Tanpa itu jangan berharap kira-kira kita akan bisa berdaulat. Kenapa? Dalam sistem pemerintahan yang demokratis ini, gantian pemerintahan selalu silih berganti dan tidak berkelanjutan. Dan itu sudah diuji di berbagai negara demokrasi yang ada di dunia ini. Jadi kenapa Amerika itu memaksakan demokrasi di negara-negara lain? Supaya apa? Mengikuti dia, sehingga karena dia juga tidak berkelanjutan, yang lain-lain juga, sehingga apa? Dia tidak bisa disusul. Itu antara lain. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, di Indonesia itu jumlah penduduk ada 250 juta. 250 juta itu pasar yang potensial dengan kekayaan alam yang luar biasa ini. Kalau ini tidak dikelola benar dan kalau kita tidak mulai dari kita semua, saya yakin 250 juta akan menjadi beban. Tetapi kalau ini kita kelola dengan benar, itu akan menjadi kekuatan, bukan hanya kekuatan sosial, pertahanan, keamanan, tetapi akan menjadi kekuatan ekonomi. Ini kemarin tesis saya di Lemhanas, kira-kira saya sampaikan masalah ini. Jadi kami diminta menyampaikan di sana, di Lemhanas, bahwa kita akan kalau tidak bisa memanfaatkan 250 juta itu, jangan harap Indonesia bisa berdaulat di pangan dan energi. Kuncinya di mana? Nanti ada di kekuatan sosial. Bapak Ibu semua perlu juga kami sampaikan. Kenapa bisa demikian? Korea Selatan pernah menyampaikan statement, kalau Korea Selatan jumlah penduduknya itu 250 juta sama dengan Indonesia, kita tidak akan kalah dengan Cina. Itu statementnya orang-orang Korea dan politikus di sana, kira-kira dari sana. Kenapa? Kekuatan sosialnya, sosial kapitalnya luar biasa di Korea, dan bangsa kita sudah hilang itu. Dan ini kita mau merajut, kalau Bapak Ibu mempunyai kekuatan 1 juta orang saja, saya yakin itu bisa akan mewujudkan revolusi. Data yang ada di saya ini, kita selalu impor padi setiap tahun 1 juta sampai 2 juta. Kemudian jagung juga sama, 1 jutaan, hampir 1 juta sampai 2 juta. Karena kita punya lahan luar biasa. Hanya saja lahan banyak tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian di panen selain kedelai, kita impor 2 juta. Padahal kalau saya ketemu orang PJKA, Pak mau luas berapa? Itu saya ada di daerah Ciamis, Pangandaran itu ada puluhan ribu hektar saya punya. Apalagi yang di kiri kanan kereta api itu lahan saya banyak sekali. Hanya belum termanfaatkan. Kemudian impor daging 58.000 ton. Kemudian gula hampir 500-an ribu ton. Gula ini juga tidak mudah Bapak masuk. Kenapa? Mafianya luar biasa.
Gula itu ongkos produksi yang benar itu hanya 2.500, dijual 10.000. Jadi kalau Bapak bermain di gula, satu musim panen, satu musim giling, uang itu sudah kembali. Saya sudah menghitung itu. Dan ketika teman saya lagi mau menyiapkan suatu palet proyek di suatu tempat, sudah 1 tahun tidak dapat izin. Apalagi sekarang keluar dari Kementerian Pertanian dan jaga dari Kementerian Pertanian. Itu jangan dihambat, namanya ketika orang mau membuat pabrik. Kenapa? Pabrik-pabrik yang ada itu mafia itu kira-kira itu akan melanggengkan kekuasaan dia sehingga tidak kompetitif. Jadi hitung-hitungan dari teman saya punya itu kalau Anda punya 1.000 hektar pabrik gula mini, itu kira-kira modalnya ratusan miliar. 1 tahun, 12 bulan atau 13 bulan kembali. Berarti kalau kita punya 1.000 hektar, kita punya uang 100 miliar. Kalau punya 10.000, berarti 1 triliun. 20.000, 2 triliun. Ini hitung-hitungannya kira-kira ada demikian ini. Jadi kenapa mereka akan pegang terus itu permainan ini? Ini yang terjadi di kita ketika kita bermain di bidang pertanian antara ini. Terus nanti di berbagai sektor itu, saya punya kawan, saya sudah ceritakan sama Pak Ali, Pak petani, ada petani di Banyuwangi, itu mendapat, dia karena saking menderitanya, akhirnya apa, sama yang Maha Kuasa ini diberi kira-kira anugerah, dia bisa membuatkan waktu itu, membuat semangkanya itu menjadi orin. Satu-satunya semangka orin itu punya dia. Ketika dia sudah berproduksi banyak dan manis, petani sangat senang. Kenapa? Ditakut-takutin dia. Membuat benih, menjual benih ilegal. Ketakutan dia Pak ini. Akhirnya dia telepon kawan saya yang ada di Malang, seorang profesor juga, dan saya, Pak Sabto, ini petani saya nangis, saya ada lagi telepon saya, ini gimana? Kenapa? Dia mau diperkarakan menjual benih ilegal semangka ini. Bukannya dilindungi malah di ini kan. Saya beritahu telepon dia. Saya akan datangi dia, kalau saya datang ke dia, saya memberi legitimasi dia. Kalau perlu bupati saya ajak ke sana, saya bilang. Akhirnya sekarang reda nggak jadi. Sudah ketakutan kalau udah mau nangis. Nah, kita kalau ada begitu, ini tidak pernah kita dibesarkan. Kita punya benih bagus-bagus, justru dimusuhi. Ini dan beberapa tempat, kalau dulu padi itu Pak Gunawan, akhirnya di judicial review Pak Sabto menyedihkan ini bahkan akhirnya dia membuat cibuk itu bank benih. Jadi itu katanya Mas kalau nitipin benih dibayar kan? Saya punya benih badak, jangan-jangan nanti kalau bayar nggak kuat bayar. Lihat malah simpan aja katanya. Ini antara lain di sektor pertanian ini. Nah, kalau ini begini terus-menerus, zaman kultur stelsel itu, ini akan terjadi di kita. Zaman kultur stelsel itu kita itu masih Belanda itu, setelah perang Diponegoro, kita jadi kuliner. Nanti bapak ibu semua, anak cucu saya juga, bapak ibu semua, tinggal jadi apa? Buruh. Karena yang punya bukan orang kita, bukan orang sendiri, jadi kita akan hidup sendiri. Ini nanti kalau kita nggak bergerak, nggak menyamakan persepsi sekarang. Kemudian bagaimana kita akan mengetes kira-kira kalau Bapak Ibu nanti bisa membangun kekuatan sosial. Kumpulkan kira-kira minimal 10.000. 10.000 Pak. Bisa nggak kira-kira kita nyari orang 10.000 untuk bersatu?
Kalau itu sudah akan mendinding nanti kemana? 10.000 itu hitung-hitungannya. Kalau kira-kira kan setiap hari kebutuhan pokok kita dari apa? Jadi kalau kita pergi ke Indomaret, Alfamaret, itu dari satu buku kecap, kemudian sampo, ikat itu, dan kebutuhan lain makanan, itu antara lain kalau kita list itu bisa ada ratusan, dan itu semua bisa dibikin bangsa Indonesia. Nah, kita mulai dari yang gampang, dan itu kita butuhkan setiap hari. Orang-orang memerlukan itu. Kalau Bapak Ibu berkumpul 10.000. Jadi kalau tadinya petani selesai bertani apa? Kita kan perlu mandi satu. Sikat gigi pakai odol, pakai sikat, pakai sapu, pakai kemudian kecap dan lain-lain. Nah, kalau kebutuhan ini Bapak bisa bikin sendiri, kekuatan 10.000 itu, kalau Bapak bikin kebun, itu sudah bisa 200 juta satu produk, satu tahun. Jadi sehingga apa? Kalau itu bikin koperasi, berarti 200 juta yang tadinya hilang keluar, Bapak bisa kembalikan ke sini. Kalau 1.000 berapa? Itu 2 miliar. Itu baru satu produk. Kalau 10 produk kalikan 10, inilah namanya kekuatan masyarakat sipil itu ada di sini. Tanpa itu saya yakin kita kesulitan. Nah ini Bapak Ibu semua, kalau kira-kira kita mau membangun masyarakat Indonesia banyak, kita harus bisa terintegrasi ke sana. Bikinnya juga koperasi pertanian. Nah di pertanian ini kita juga lagi kesulitan. Untuk apa? Mekanisasi. Saya kemarin lagi mencoba dengan teman-teman bagaimana industri pertanian kami. Saya mencoba membangun industri otomotif di Indonesia kandas. Kenapa? Kemarin itu yang Moknas itu, saya ada di belakang itu. Saya sutradara di situ. Dan kenapa itu terjadi? Ketua ceritanya panjang. Jadi, siapa yang kemudian yang menghambat? Ya orang kita sendiri. Bukan orang luar. Kita si musuh bangsa sendiri, terus makan terus. Ini kira-kira ada di situ. Nah, kita yang kita hadapi nanti di bidang ini juga ke situ. Jadi konsumsi ini, kemudian Bapak Ibu semua, juga di sini perlu kami sampaikan di bidang pertanian. Mekanisasi pertanian sudah ada misalnya. Industri pertanian juga harus kita juga bisa. Kalau kira-kira kita masih manual, Pak, kalau kita masih panen memakan, setelah panen pasca panen, padi masih kita gebyok atau kita musim perontok, itu hilangnya banyak. Apalagi yang hilangnya tidak jelas, bisa sampai 50-an%, 40% hilang, bahkan 60%. Ini karena sudah mencoba. Jadi kalau dari hilir ke situ, hulunya juga gitu. Jadi ini kira-kira semua kalau tidak segera kita benahi mentalitas di lapangan juga ini, saya yakin ini menjadi masalah besar bangsa kita. Kita nyapa bertarung di lingkaran dalam di kita sendiri, tetapi orang lain yang akan memanfaatkan. Kemudian dari sisi benih, dari perusahaan-perusahaan benih yang ada di global juga sudah masuk ke Indonesia. Bahkan kita punya benih banyak. Jadi kalau kemarin kita katanya padi kita ngambil benih dari Cina di beda, saya ketawa. Kenapa? Saya punya benih umurnya 75 hari sampai berapa? 8 ton sampai 12 ton. Dicoba segitu. Jadi kita coba 6 peta, hasilnya segitu. Dan umurnya berapa? 70 sampai 75. 6 peta itu. Ini saksinya Prof. Ali, pakai Google juga itu. Dan inilah betulnya bangsa kita punya semua. Hanya saja kita kemudian salah memanage dan komitmennya ini. Ini yang kira-kira salah satu solusinya. Kalau Bapak kira-kira masih parsial-parsial, nggak akan itu. Tetapi kalau Bapak bisa berkumpul 10.000,
baru itu akan menjadi kekuatan di pertanian dan revolusi agribisnya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, yaitu kekuatan sosial kalau kita bersatu. Kalau kita nggak bersatu, artinya apa? Ketika bersatu, kita harus kuat menahan diri. Menahan diri apa? Dari membeli barang-barang impor. Tanpa itu jangan harap. Kalau kita masih kira-kira mudah terbuai oleh iklan-iklan ini, nggak kita bangun dari situ, berat kira-kira kita zaman putus asa kembali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina Apsosi. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum HIPKA kepada Bapak Subandrio, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua Umum Masyarakat Pertanian Organik, Bapak Dr. Andes Joko Sidik Pramono MM. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani dan Pedagang Sayur Organik Segar di Indonesia, Bapak Dr. Sabto Supomo. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ali Mazhar sebagai penyelenggara sekaligus juga penemu pupuk mikroba Google ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Farid Bahar dari Kementerian Pertanian, Profesor Dr. Retno Ningsih dari Semarang. Kemudian di tengah kita juga ada Sekjen Himpunan Pengusaha kami, Bapak Nur Hadi Musawir. Selamat sore Pak Nur Hadi. Kebetulan tadi dari Jakarta sama-sama habis sholat Jumat, jadi agak terlambat karena sempat ada yang kebanjiran, itu sepotong yang kebanjiran. Oh ya, yang saya hormati juga Pak Rusdiono, Sekretaris Dewan Rempah Indonesia. Ada juga di belakang itu Pak Sahrial, itu adalah pemilik dan pendiri LP3I ya Pak ya, yang cabang-cabangnya hampir seluruh Indonesia itu ada. Jadi memang beliau ingin sekali bisa hadir di sini untuk belajar masalah pertanian yang dari apa yang beliau dengar, bahwa pertanian dengan metode pemupukan hayati itu bisa meningkatkan hasil yang luar biasa. Pertama-tama sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sejuk, di tempat yang indah, karena kita ambil dari kita semua yang berasal dari apakah dari Kalimantan, dari Sumatera, dari hampir seluruh kepulauan, seluruh pulau besar ada ini ya, ada yang hadir di sini juga dari Dubai dan dari Jepang serta dari Afrika yang diharapkan juga segera hadir. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, terutama rekan-rekan yang akan mengikuti gathering nasional untuk revolusi pertanian ini. Memberikan sambutan yang ketiga itu enaknya karena sebagian besar sudah disampaikan. Yang pertama disampaikan Prof. Ali Zum, kemudian Pak Dr. Sabto. Jadi saya tinggal nambah-nambah sedikit saja. Saya ingin ini, saya tadi tertarik dengan petani di Pondok, di mana itu, Banyuwangi ya, cerita petani di Banyuwangi.
seandainya memang beliau-beliau itu misalnya aja ada beberapa petani sama-sama sudah di akhirat, yang satu itu dari Indonesia, yang satu dari Jepang, kemudian yang satu itu dari Korea, kemudian di sana ada malaikat roket atlet ya, itu Pak Nur Hadi itu pasti tahu itu penunggu surga dan neraka. Pertama-tama yang ditanya pasti, lu dari mana? Saya petani dari Jepang. Masuk neraka lah. Wah, masuk neraka. Kemudian yang kedua, tanya lagi, petani dari Korea. Udah, ini juga sebaiknya masuk neraka aja. Kemudian yang ketiga, petani dari Indonesia. Lu masuk surga. Nah, yang dua itu protes. Nah, apa bedanya petani saya sebagai petani di Jepang, Korea dengan petani Indonesia? Oh, petani Indonesia bisa masuk surga. Malaikatnya bilang, kasihan dia, sejak di dunia dia itu sudah dikebukin dari banyak pihak. Namanya pupuk, katanya pupuk itu subsidi dari pemerintah juga dipalsukan. Mau buat benih ditakut-takutin akan ini. Jadi dia itu udah sengsara banget itu. Apalagi kalau pas panen, pemerintah juga nggak mau ngeluarin tangan kayak di Jepang. Di Jepang ada subsidi harga. Di Indonesia harga cabai yang biasanya sampai 12.000 per kilo, pas panen 1.000. Jadi dia sudah sengsara banget itu di dunia. Jadi udahlah, biar masuk ke ini surga duluan. Nanti ente juga masuk ke surga karena ente juga mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah itu hanya cerita ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sabto tadi. Itu enggak cerita beneran. Cuma memang kondisi di Indonesia, petani itu memang dikebukin dari kiri kanan, nggak karu-karuan sampai megap-megap. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Pak Ali Zum ini, kami mengapresiasi yang luar biasa karena mudah-mudahan dengan teknologi baru, teknologi yang cukup revolusioner ini akan memberikan dampak penghasilan yang meningkat dari para petani. Tentu aja dengan sistem usaha taninya yang diperbaiki. Karena di Indonesia problem utama di samping sistem usaha taninya juga masih biasa-biasa saja, dikebukin kiri kanan, apakah itu dari pedagang, dari pemerintah yang tidak sengaja itu menyebabkan dikebukin. Juga lahan pertaniannya kecil, teknologinya masih biasa-biasa aja. Oleh karena itu dengan teknologi yang baru ini, mudah-mudahan meskipun lahannya itu kecil, akan tetapi bisa memberikan hasil yang signifikan, meningkat kesejahteraan petani, diharapkan meningkat juga. Satu hal yang pasti bahwa petani, nelayan, UMKM di Indonesia itu adalah yang mampu mengamankan. Pada waktu krisis ekonomi di tahun berapa itu? Krisis ekonomi itu tahun 98. Yang sebenarnya Indonesia nggak terlalu jatuh-jatuh amat itu karena masalah pertaniannya, meskipun sudah dikebukin juga tetap survival. Perikanannya meskipun banyak dicuri oleh negara-negara lain juga masih jalan, dan UMKM-nya itu juga masih tetap jalan, sehingga Indonesia pada saat itu masih dianggap jauh lebih baik dibanding dengan negara-negara di Eropa maupun di Amerika. Bapak-bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, sekedar koreksi sedikit, saya sebenarnya bukan ketua umum himpunan pengusaha kami, saya wakil ketua umum himpunan pengusaha kami. Nah, tadi Bapak Tubagus Farid yang juga orang Banten sebagai ketua umumnya nitip salam hangat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, dan Pak Bang Tubagus Farid tidak bisa hadir, hanya berpesan momentum yang cukup baik ini hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya, sehingga teknologi
yang nanti akan disosialisir itu bisa dikembangkan di pertanian-pertanian, di lahan-lahan pertanian di tempat-tempat lain di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit informasi bahwa HIPKA adalah salah satu sayapnya kami yang mengkhususkan diri untuk pengembangan ekonomi terutama, karena itu merupakan kumpulan-kumpulan dari para pengusaha. Dan beberapa waktu yang lalu saya jalan dengan Prof. Ali Zum bersama-sama dengan Direktur Utama Perhutani melihat pertanian di lahan-lahan perhutani yang saat ini digarap oleh petani-petani di sekitar hutan. Produktivitasnya yang bisa saya tangkap dan ditangkap oleh Pak Ali Jum, juga Pak Direktur Perhutani, itu maksimum 1 hektar itu hanya 2,5 ton, dan itu setahun hanya sekali. Nah, pada waktu itu memang Prof. Ali Jum juga ditanya, gimana dengan cara pemupukan metode pertanian revolusioner yang dikembangkan Pak Ali Jum, berani matok berapa kira-kira peningkatannya? Dan jawabannya memang bagi Pak Dirut Perhutani juga cukup mencengangkan gitu, karena berani mematok 2 kali lipat, antara 5 sampai 6 ton per hektar minimum itu bisa dicapai. Oleh karena itu Perhutani dalam waktu dekat ini akan ada MOU dengan juga untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan sawah di sekitar perhutani itu, dengan harapan agar petaninya itu memperoleh income tambahan, kemudian investornya juga diuntungkan, perhutani juga diuntungkan. Nah, untuk tahapan awal memang baru 100 hektar saja yang bekerja samakan, tetapi trial yang 100 hektar ini seandainya berhasil, ada 10.000 hektar di Jawa Barat itu juga sudah ditawarkan ke HIPKA kalau memang yang 100 hektar. Oleh karena itu ada adik-adik juga dari ini LTMI, berapa? 3 orang LTMI berapa ya? LTMI yang nantinya, oke, terima kasih, diharapkan juga akan menjadi motor untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan pertanian dengan berbasis teknologi yang lebih canggih, teknologi yang tidak konvensional lagi, meskipun memang untuk sementara ini belum sebagaimana yang disarankan Pak Tapo, mekanisasi pertanian. Kalau mekanisasi pertanian memang mutlak diperlukan, karena koran hari ini di koran Kompas, Kerawang yang 5 tahun yang lalu itu gampang sekali memperoleh tenaga kerja, saat ini itu susah sekali memperoleh tenaga kerja, karena kebanyakan para pemuda-pemudinya yang biasanya menangani masalah pertanian cenderung untuk ke industri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari pemerintah daerah sendiri juga lebih senang kalau arealnya itu dijadikan daerah industri, karena PAD-nya meningkat dibanding dengan dijadikan tanah pertanian. Itulah problem-problem yang kita hadapi. Oleh karena itu, intensifikasi pertanian mutlak diperlukan, dan salah satunya adalah melalui training-training yang dilakukan dengan metode-metode usaha tani yang mumpuni, sehingga dengan luasan yang relatif sama tapi menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Tentu aja ekstensi pengembangan lahan pertanian itu juga diperlukan. Oleh karena itu, saya sebagai mewakili dari himpunan pengusaha kami menyampaikan ucapan selamat kepada rekan-rekan semuanya yang telah bersedia untuk sama-sama sharing bagaimana cara melakukan kegiatan usaha tani yang lebih baik, sehingga produksi pertanian
bisa meningkat, yang nantinya diharapkan bisa disebarkan ke teman-teman yang lain bahwa ada pupuk-pupuk hayati, dan salah satunya itu adalah pupuk hasil dan patennya Prof. Ali Zulkifli yang bisa meningkatkan produksi pertanian maupun perikanan, karena di hari Minggu nantinya kan tidak hanya pertanian, juga ini pertanian. Jadi pupuk mungkin entah yang sama, saya nggak tahu persis, tapi bisa dipergunakan untuk memupuk kolam di perikanan, dan itu pun dapat menyebabkan penghasilan perikanan bisa meningkat secara signifikan. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Mas Alidum yang memberi kesempatan pada kami untuk bisa duduk bersama-sama di sini. Semoga manfaatnya tidak hanya dirasakan yang hadir di sini, tapi long termnya akan dirasakan oleh masyarakat tani, dan terutama masyarakat tani organik, karena banyak advantage-nya yang bisa dikembangkan dari pupuk yang sudah dipatenkan Bapak Profesor Ali Mazhar ini. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk sambutan yang selanjutnya sekaligus pembukaan pada acara ini akan disampaikan oleh Ketua Maporina, yaitu Bapak Joko Sidik. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatar ridho wardo an sabihi ridho. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Farid Bahar, yang saya hormati Ibu Dr. Nalningsih dari Semarang, Bapak Nur Hadi, Bapak Profesor Dr. Ali Mazhar sebagai penyelenggara, Bapak Insinyur Subandrio dari KAHMI merangkap sebagai Wakil Ketua HIPKA, Bapak Dr. Sabto, Dewan Pembina Absosi, Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu apa jabatannya dan namanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya sore hari ini sangat bangga sekali. Ternyata yang berkumpul di sini bukan hanya peserta, tetapi tokoh-tokoh masyarakat yang di belakangnya mempunyai gerbong yang bisa digerakkan dalam rangka revolusi agribisnis di Indonesia. Beliau Sekjen KAHMI, juga Wakil Ketua HIPKA, Pak Sabto dari Absosi, beliau Direktur salah satu di Kementerian Dalam Negeri, Pak Ali Jun, dan lain-lainnya. Mengapa saya sangat bangga, Bapak dan Ibu sekalian? Dua hal yang disebutkan Pak Sabto dan juga disinggung oleh Pak Subandrio. Yang pertama, kita ini harus bersatu. Union is strength.
persatuan ini akan kuat. Apalagi gerbong-gerbongnya ini diikut sertakan. Yang kedua tadi juga dikatakan bahwa ternyata software, aturan main pertanian dan juga yang berkaitan dengan organik di Indonesia ini belum mendukung kita. Kalau belum mendukung, bagaimana kita mau mengadakan revolusi agribisnis? Karena pengertian saya yang namanya revolusi ini adalah gerakan agribisnis yang berjalan secara cepat, kilat. Maaf, saya tadi melihat Pak Ali Jun sedang nyambut ini. Pak Ali, mohon maaf. Akiknya ini. Ini revolusi yang luar biasa. Ini Pak Alisum beberapa hari yang lalu saya tidak pernah melihat pakai akik. Tadi saya melihat dia ini pakai ini akiknya, bodi ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang ini dikemas oleh orang-orang tertentu yang untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Saya ingat istri saya pernah tertipu gara-gara gelombang cinta. Beli 15 juta. Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak? Pada waktu gelombang cinta ini sedang naik daun, harganya nggak ada yang 1 juta, yang malai daunnya itu lebih dari 12. Mengapa demikian? Ini kita kemas, harus kita kemas dengan baik, kita harus kompak dengan baik, dan harus ada semacam treatment media yang harus besar-besaran. Selama ini tidak kita lakukan, maka revolusi agribisnis Indonesia ini sangat susah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Mapurina ini berdiri sudah sejak tahun 2000, bulan Februari tahun 2000, umurnya sudah 15 tahun. Ketua yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Sarifudin Karama tahun 2000. Ini adalah Sekjen Pertanian. Sesudah itu 5 tahun kemudian diganti oleh Dr. Ahmad Sujais. Dr. Ahmad Sujais itu Direktur Utama PT Pusri Pupuk. Setelah itu saya menggantikan beliau sebagai Ketua Umum berdasarkan Kongres Mapurina pada tahun 2011 yang lalu. Kementerian Pertanian pernah mencanangkan Go Green tahun 2010, tapi sampai sekarang mana? Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon Pak Bandrio, Pak Sabto, Pak Nur Hadi, kita bawa gerbong kita untuk mendukung ini. Tadi saya dengar Pak Bandrio, Pak Nur Hadi aktif di KAHMI, Kesatuan Aksi Keluarga Alumni HMI. Kebetulan saya buka kartu, saya anggota
Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang ketuanya adalah Gubernur Jawa Timur Mas Kahwo. Itu Ketua Umum Gerakan Alumni Gerakan Mahasiswa Indonesia. Saya salah satu anggota Dewan Pembina. Kalau dilihat itu urutannya ada Pak Taufik Imas, macam-macam, ada nama saya di situ sebagai anggota Dewan Pembina Alumni Gerakan Mahasiswa Indonesia. Walaupun kita Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, walaupun beliau HMI saya GPMI, ini kita selalu bergandengan tangan demi satu tujuan. Dulu pada waktu kita masih kecil-kecilan antara Pak Akbar Tanjung dengan Pak Siswono Yudosodo, itu selalu mengadakan reunian bersama, berkumpul bersama, membahas kegiatan-kegiatan semacam ini supaya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ini bisa dijalankan lagi, ini saya kira akan bisa baik. Di samping itu, Mbak Retno yang Panganten dari Semarang, tolong sampaikan salam saya untuk Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah sampaikan mengenai organik ini kepada Ganjar Pranowo. Kebetulan itu adik kelas saya, kader saya. Beliau sekarang menjadi Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. Saya kebetulan menjadi anggota Dewan Pembina dari keluarga alumni Gadjah Mada. Presidennya Gadjah Mada. Disampaikan ke Pak Ganjar, dan saya sudah menyampaikan nomor HP Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah kepada Pak Ali Jun, dan Pak Ganjar Pranowo sudah nelpon Pak Ali Jun. Lahan untuk organik di Jawa Tengah, kalau mau digunakan silahkan, kerjasama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah. Hanya pada waktu itu Pak Ali Jun diminta menghubungi Kepala Dinas Pertanian, ya Pak Ali Jun, ya, Kepala Dinas Pertanian. Oleh karena itu saya mohon bapak-bapak yang hadir di sini, jangan hanya perorangan kalau bisa. Kalau memang mau revolusi agribisnis, marilah gerbong kita ini kita bawa untuk mencapai sasaran kita ini. Karena kalau tidak akan susah mencapai sasaran yang kita inginkan. Ini yang pertama yang saya katakan, union is strength. Persatuan adalah kekuatan kita. Ini yang harus kita laksanakan dengan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, apa sebetulnya yang harus kita satukan ini? Ini masih dalam bentuk yang sifatnya umum. Yang lebih detail, kira-kira apa? Supaya jangan ada yang satu itu jalannya ke kiri, satu jalannya ke kanan, satunya jalannya nggak karuan dan seterusnya, dalam rangka untuk mencapai revolusi agribisnis ini. Saya ingin menularkan apa yang ada di Mapurina. Ada 3 hal yang harus kita capai di Mapurina yang berkaitan dengan organik ini. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui sistem pertanian organik. Jadi bagaimana upaya kita supaya petani ini bisa lebih sejahtera melalui pertanian organik. Saya sudah keliling Indonesia. Saya sudah pernah ke Aceh, saya pernah ke Sumatera Utara, saya pernah ke Jambi, saya pernah ke Riau, sampai saya ke Papua.
di desa-desa untuk mendapatkan pupuk kimia untuk bertani tidaklah mudah. Sering terlambat, kalau beli harganya mahal, sehingga sering terlambat menanam pada waktu musim tanam. Bagaimana dia mau sejahtera kalau pupuknya saja tidak ada? Padahal organik tidak perlu itu pupuk kimia. Kita bisa pakai pupuknya Mas Alijum, pupuk organik, pupuk Google yang bisa digunakan untuk semua kegiatan ini. Oleh karena itu yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sama-sama melalui pertanian organik ini meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan petani kita atau masyarakat kita. Ini yang nomor satu yang harus kita sepakati. Yang kedua adalah perlindungan tanah dan air melalui pertanian organik. Bapak, Ibu, saya kadang-kadang sedih kalau pas kemarau lewat di Pantura atau daerah-daerah lain yang namanya tanah itu pecah-pecah, meletek-meletek. Mengapa? Hara tanamannya ini sudah tidak ada. Mengapa hara tanaman sudah tidak ada? Karena pupuk kimia yang dimasukkan itu bukan hara tanaman. Saya ulangi lagi bahwa pupuk kimia bukan hara tanaman yang bisa menyuburkan tanah. Tidak menyebabkan tanah itu subur, tapi memang memacu pertumbuhan tanaman itu. Oleh karena itu kalau kemarau, maka tanah itu pecah-pecah. Sesudah tanah pecah-pecah datang hujan pada musim hujan, maka longsorlah di mana-mana dan banjir di mana-mana. Ini harus kita hentikan melalui sistem pertanian organik. Ketua Umum Mapurina yang lalu, Profesor Dr. Ahmad Jais, pada waktu dia disertasi mengenai doktornya, saya kebetulan diundang di Universitas Gadjah Mada. Beliau pada waktu itu sudah menjadi Ketua Umum Mapurina. Disertasinya ini adalah pupuk organik, padahal dia mantan Direktur Utama PT Pusri. Ditanya oleh Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat, Pak Jais, saya tahu di dalam autobiografi Bapak pernah menjadi Direktur Utama PT Pusri. Direktur Utama PT Pusri itu memproduksi pupuk kimia. Mengapa sekarang disertasinya ini pupuk organik? Ini apa ini? Maunya ini apa? Jawabannya, Pak, saya sekarang sudah kapok. Saya berdosa kepada rakyat, ternyata pupuk kimia ini tidak bisa secara long term bisa mensejahterakan petani. Oleh karena itu, disertasi saya ini mengatakan bahwa pupuk organik lebih baik daripada pupuk kimia dalam rangka mensejahterakan masyarakat petani yang ada di Indonesia. Itu yang kedua. Yang kedua adalah perlindungan tanah dan air. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang sangat penting juga adalah cantik dan sehat. Karena makan makanan organik. Bapak dan Ibu sekalian, saya kadang-kadang ingin menangis. Rakyat kita ini asal warak.
apa-apa dimakan. Ada pestisidanya juga dimakan, ada racunnya dimakan, asal warak. Ini yang menyebabkan daya saing sumber daya manusia kita dengan negara-negara lain ini kita rendah. Karena akan mempengaruhi IQ kita, akan mempengaruhi pola berpikir kita, karena kita makannya ini asal warak. Ke depan mestinya yang kita makan ini harus yang organik. Saya beberapa hari yang lalu, maaf bukan hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya dengan Kepala Badan POM, ternyata ada banyak obat-obatan kecantikan dan seterusnya. Itu yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan kita. Padahal untuk menghaluskan kulit ini bisa adonan antara alpukat, kunir dan kunyit sedikit. Alpukat di blender, dikasih kunyit sedikit, dikasih kunyit sama kunir sedikit. Kunyit itu injet. Nah, injet sedikit, kunir itu kunyit sedikit. Itu di blender. Coba ibu, istri-istri bapak dicoba pakai itu, kira-kira 1 bulan begitu pasti akan lembut kulitnya dan halus. Banyak resep-resep yang dari zaman dulu itu yang bisa kita terapkan untuk kesehatan kita. Saya Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya pensiun dari pegawai negeri, saya dulu pegawai negeri, sekarang pensiun, gula saya itu naik. Sekarang gula saya sudah stabil. Bukan kacang panjang. Kalau memasak nasi, itu model nenek moyang kita di karung. Dikasih air, setelah itu tajinnya diambil. Ada tajin. Tajinnya itu diambil, itu diberikan kepada bayi, bayi itu akan gemuk. Kalau di situ kandungan gulanya cukup tinggi. Sesudah itu tajinnya diambil, terus nasinya itu didang. Pakai dandang itu. Kalau perlu 1-2 kali dikasih air sehingga akan turun lagi gulanya. Bapak makan sekenyang-kenyangnya nasi, insya Allah kadar gulanya sudah tidak terdapat lagi di dalam nasi tersebut karena tajinnya sudah diambil. Saya tanya sama ibu saya almarhum, dulu apa kita beli susu? Enggak, kowe kuwi mbiyen iso lemu tak ombeni tajin. Bukan susu tajin. Diberi makan tajin, gemuk, sehat. Ini. Kenapa? Kita harus pakai obat-obatan kimia dan seterusnya. Oleh karena itu, cantik dan sehat itu harus makan makanan organik. Jangan sembarang makanan. Ada orang yang mengatakan, Pak, organik itu mahal. Enggak. Tidak. Organik kalau beli mahal, tapi kalau komunitas kita itu yang menanam sendiri dan seterusnya,
kita pasti akan lebih murah. Saya pernah diajak Pak Ali Jum ke Cinangka di kebunnya Pak Ali Jum. Saya pernah juga di kebunnya Pak Ali Jum yang ada di Jonggol, Cianjur. Itu dengan teknologi yang sederhana, dengan pupuk Google ini, itu bisa tumbuh dengan baik, ikan juga diberi, dan seterusnya. Kebetulan saya juga punya tanah di samping tanahnya Pak Ali Jum itu. Saya seperti ini juga bertani. Bertaninya ini bukan seperti di Jawa hanya 100 meter, 200 meter, enggak. Kita puluhan hektar bertaninya untuk menghasilkan sesuatu itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya katakan tadi, union is strength. Oleh karena itu, marilah kita berhimpun. Kalau tidak punya tanah, jangan membeli tanah sendiri. Kita sama-sama, Pak Gubernur Jawa Tengah, mempersilahkan. Silakan menggunakan tanah yang ada di Pemda Jawa Tengah. Inhutani, Perhutani mempersilahkan tanahnya ini. Oleh karena itu, bagaimana persatuan kita ini dengan pupuk Google-nya Pak Ali Jum ini bisa kita manfaatkan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon maaf, karena apa ini saya itu kalau sudah senang itu ngomong itu terus panjang lebar. Untuk adanya agribisnis yang baik ini, menurut saya diperlukan 5 hal. 5 hal ini tidak harus milik kita semua. Bodoh. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya dari orang lain, pihak-pihak lain. Yang pertama adalah untuk mengembangkan agribisnis ini harus ada tanah. Tanah kalau kita bisa beli ya kita beli. Kalau kita tidak bisa beli, kita sewa. Kalau kita tidak bisa sewa, kita hubungi Pak Bupati, Bupati, Bu Atut, Ratu Tatu, Pak Gubernur Jawa Tengah atau siapa Inhutani, kita cari yang luas, kita dapat tanahnya. Pinjam. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan itu. Nah, ini siapa kita cari? Mestinya masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena kalau tidak masyarakat yang ada di sekitarnya, maka dicuri. Saya nanam buah naga, begitu mateng hilang. Begitu mateng hilang. Pisang tanduk itu, saya seminggu datang, sebelumnya, minggu depannya, mana pas pisang tanduk yang kemarin saya lihat, sudah enggak ada. Harus orang yang ada di sekitarnya yang kita beri kepercayaan untuk itu. Yang ketiga, harus ada modal. Kita punya tanah, ada tukangnya, nggak punya uang modal, percuma. Nah, modal itu dari mana? Kita bisa sharing kok. Sama-sama. Nanti Pak Ali Jum ini yang mengkoordinir. Ayo kita buka di Jawa Tengah 100 hektar. Dihitung berapa nilai investasinya, berapa iurannya. Kalau pas liburan kita sama-sama dolan ke sana pakai bus, melihat sambil kita rekreasi. Harus ada modal. Tanah, tenaga kerja, modal juga tidak cukup kalau tidak ada manajemen yang baik. Manajemen itu juga penting banget. Banyak orang itu, saya punya tanah Pak, tenaga kerja ada, duit berapa saja saya punya. Setelah 2 tahun
berikutnya serat tanam, gimana? Bapak bangkrut, kenapa bangkrut? Manajemennya tidak bagus. Kalau sudah manajemennya tidak bagus, maka ini tidak akan bisa. Yang kelima, harus ada pasar yang menjanjikan apa yang kita tanam di situ. Kita punya tanah 100 hektar, kita punya uang, punya tenaga kerja, kita tanami semua ketimun misalnya 100 hektar. Sopo sing arep kuku timun 100 hektar. Pasarnya di mana? Oleh karena itu pasar ini harus ada. Sesudah saya pensiun, saya sekarang mengembangkan, ternyata ya bisa kita melanjutkan, malah penghasilannya melebihi daripada pada waktu jadi pegawai negeri yang lalu. Asal 5 persyaratan ini harus Bapak dan Ibu ikuti. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, kalau masing-masing di sini dengan gerbongnya melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanian organik dan ngajak teman-teman yang lain, maka revolusi agribisnis ini akan segera terwujud. Tapi kalau hanya masing-masing, tidak membawa gerbong masing-masing, tidak membawa masing-masing temannya, ini juga akan susah. Bapak Ibu dan sekalian, yang terakhir, apabila ingin kita bertemu, berkonsultasi dan seterusnya, kantoran saya di Kalibata, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di depan Kalibata City. Saya diberi ruangan oleh Bapak Menteri pada waktu yang lalu, yang sekarang kita gunakan untuk sekretariat Maporina. Nah, kalau kita mau diskusi, mau ngobrol-ngobrol di situ, mau apa, silahkan, sehingga betul-betul jejaring kita ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Ali Sumasar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, yang menurut saya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik sekali. Saya 3 bulan yang lalu menyelenggarakan ini juga di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pak Subandrio hadir, Pak Ali Jum hadir, Mas Sabto juga hadir, di protokol juga hadir, yang saya ternyuh itu terharu, ya, yang namanya Pak Basofi Sudirman, mantan Gubernur Jawa Timur. Saya SMS, Pak, apa Bapak berkenan hadir dalam rangka Maporina untuk menggiatkan organik? Ya Pak Joko, saya hadir. Sofi Sudirman hadir di tengah-tengah kita pada waktu acara semacam ini di Kalibata. Dan ada juga mantan Menteri Pak Jamaluddin Suryo Hadikusumo. Ibunya ini juga penggiat organik yang luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu ingin, insya Allah nanti kita ajak ke kediaman Pak Jamaluddin. Nanti akan diberikan pelajaran membuat pupuk organik secara sederhana. Jadi sisa-sisa limbah dapur itu dimasukkan di tong, diberi ramuan sedikit, itu nanti akan keluar menjadi cairan. Itu sudah menjadi
cairan organik yang bisa digunakan. Dan ada juga Mas Sabto, bukan Mas Sabto ini, Mas Sabto, yang beliau ini stroke, hadir juga di situ, memberikan beberapa statement yang berkaitan dengan pupuk organik ini. Oleh karena itu kita pikir Bapak dan Ibu sekalian, Pak Basopi yang sudah sepuh hadir, Pak Sabto yang stroke juga hadir. Kenapa kita tidak mencintai bangsa kita, tidak mencintai rakyat kita, tidak mencintai petani kita untuk bisa berorganik dengan baik? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, perlindungan tanah dan air. Dan yang ketiga adalah cantik dan sehat karena makan makanan organik. Ini bisa kita satukan, semuanya kita sebarkan ini, maka insya Allah revolusi agribisnis Indonesia dan catering nasional ini akan mempunyai makna dan hasil yang sebesar-besarnya. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, maka atas permintaan penyelenggara Profesor Dr. Ali Sumasar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara catering nasional dalam rangka revolusi agribisnis Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.